Manusia sebagai makhluk sosial menciptakan suatu tatanan yang menghimpun semua kebutuhan yang dibutuhkan manusia. Tatanan tersebut dinamakan dengan negara. Dengan menyerahkan beberapa haknya, manusia mendapatkan timbal balik dari tatanan tersebut. Charles Louis II, Baron de la Brede et de Montesquieu atau biasa dikenal dengan Montesquieu, adalah seorang pemikir politik berasal dari Prancis yang hidup pada era pencerahan. Lahir pada 18 Januari 1689 dan wafat pada 10 Februari 1755. Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia memegang peranan penting dalam mempopulerkan istilah feodalisme dan kekaisaran Bizantium. Ia membagi kekuasaan negara menjadi 3 yang dikenal dengan trias politika. Trias politika pada awalnya ditemukan oleh seorang filsuf bernama John Locke yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang berarti pemisahan kekuasaan. Dalam bukunya, Montesquieu mengatakan trias politika ialah ide dari sistem sebuah negara untuk membagi 2 atau lebih kekuasaannya dengan tujuan menghindari sifat kekuasaan yang absolut. Indonesia menjadi negara yang menggunakan sistem trias politika, di mana kekuasaan dibagi menjadi 3, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif menurut Montesquieu ialah kekuasaan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, lembaga ini juga memiliki beberapa kewenangan. Menurut Miriam Budiarjo, lembaga eksekutif memiliki kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, serta legislatif dan militer. Kewenangan diplomatik adalah kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Sedangkan kewenangan yudikatif adalah kewenangan memberikan gerasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum. Sementara itu, kewenangan administratif adalah kewenangan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara. Melalui kewenangan legislatifnya, seorang presiden atau menteri dapat membuat undang-undang bersama Dewan Perwakilan. Lembaga eksekutif juga mempunyai kewenangan mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang membentuk atau mencegah kesewenang-wenangan raja maupun presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyidik. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menyatukan lembaga eksekutif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang untuk mengawasi lembaga negara.
kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelisihan, dan hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Mundur saya bilang pencerahan lagi. Lu jalan dari sana. Ya. Coba ngetes. Dari sini nih. Nah, dikit maju. Nah, nice. Sini. Nah, stop. Oke, nice. Pintar sekali. Tolong jangan gerak-gerak, Mas. Ya susah kan. Ya apa ini, weh? Sama aja, Cok. Ngerti gak sih? Oh, atau aku ambilnya agak ke bawah, tapi